Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukuru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisanih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat hadir dan berkumpul dalam rangka taqarrub ilallah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Huda ini. Maka dengan bersyukur kita berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan khatib berpesan untuk diri khatib dan keluarga dan jamaah pada umumnya, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni-penghuni surganya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengangkat tema tentang siapakah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab. Siapakah kita ini? Maka jawabnya kita adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna, Allah itu memiliki sifat atau nama Al-Khaliq, yang maha mencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya beserta isinya. Di dalamnya termasuk kita sebagai manusia. Maka sebagai Sang Khaliq, sebagai pencipta, Allah berhak mengatur terhadap apa yang diciptakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari apakah kita diciptakan? Al-Quran surat Al-Insan ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bukankah telah datang kepadamu satu masa yang ketika itu kamu belum dapat disebut? Kami menciptakan kamu dari air yang bercampur. Kemudian kami berikan perintah-perintah dan larangan. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur.
Kemudian kami berikan jalan yang lurus. Oleh sebab itulah kami jadikan mereka itu bisa mendengar dan bisa melihat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat ini bahwa sesungguhnya penciptaan manusia Allah ciptakan dari keturunan anak-anak Adam adalah dari air yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dalam hadis Arba'in dikatakan penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya 40 hari masih berupa nutfah atau air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berupa alaqah, gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya mudghah, segumpal daging. Maka ketika genap berusia 4 bulan atau 120 hari, 40 kali 3, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkannya ruh. Maka mulailah manusia di dalam kandungan ibunya mendapatkan nyawa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Nawawi menjelaskan, apabila janin yang berusia 4 bulan keguguran, maka sudah berlaku tata cara mengurus jenazah sebagaimana orang yang sudah hidup normal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah menciptakan kita dari air yang bercampur. Allah hendak memberikan perintah-perintah dan larangan kepada kita. Oleh karena itu diberinya kita pendengaran dan penglihatan. Ada yang kufur, kemudian ada juga yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat lain dalam surat At-Taghabun ayat 2 dan 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kufur dan ada yang bersyukur. Dialah Allah yang maha melihat. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa suwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan membentuk rupamu, kemudian membaguskan rupamu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, membentuk rupa kita sedemikian rupa sehingga kita dapat beraktivitas lebih canggih daripada robot ciptaan manusia yang paling canggih. Dan kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana usia manusia umat Nabi Muhammad di antara 60 sampai 70 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, komitmen apa yang pernah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam kandungan, ketika ditiupkan ruh? Dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika kami menciptakan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan kami ambil persaksian kepada mereka dan kami tanya mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu janin yang berada di kandungan ibu kita menjawab, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami tidaklah termasuk orang-orang yang lalai daripada hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata
Ketika kita ditiupkan ruh, kita pernah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, siapa Tuhan kita? Siapa Allah? Kita menjawab Tuhan kita adalah Allah. Mendapatkan pertanyaan semacam ini. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa Al-Quran adalah merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Oleh karenanya kita diingatkan bahwa kita pernah mengambil komitmen atau ikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa kita diciptakan? Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lilladzii khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Maka janganlah engkau menyembah keduanya, matahari dan bulan, tetapi hendaklah engkau sujud kepada yang menciptakan keduanya, jika kamu adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menurunkan air hujan. Dengan air hujan itulah tumbuh buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Tuhanmu dan janganlah kamu menyekutukan dengan sesuatu apapun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba Allah, hendaknya kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada unsur lain, karena kita dilarang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena kita disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas kehidupan kita dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur itu kembali, hendaknya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mahdoh maupun gairu mahdoh. Jangan sampai aktivitas kehidupan kita penuh dengan kelalaian, apalagi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya umur kita tidaklah lama, antara 60 sampai 70 tahun, dan ada yang lebih sekitar itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap napas yang kita hirup, setiap air yang kita teguk, setiap makanan yang kita makan, itu adalah karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi kita buktikan dengan sujud, ruku dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam keseharian kita, yaitu ibadah salat fardu, yang mau tidak mau harus kita lakukan. Hanya ada dua kemungkinan bagi seorang laki-laki muslim boleh meninggalkan sholat fardu. Yang pertama, karena kehilangan akal. Yang kedua, kehilangan nyawa. Apabila tidak kehilangan akal dan tidak kehilangan nyawa, maka kondisi apapun kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur ditingkatkan dengan melaksanakan sholat berjamaah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seandainya seluruh makhluk yang namanya manusia sujud dan ruku kepadanya, dan tidak pula mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meskipun seluruh manusia tidak mau sujud dan ruku kepadanya.
Kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Selagi hayat masih dikandung badan, mari sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakan kita manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekelumit khutbah yang khatib sampaikan kiranya dapat mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita manusia diciptakan dari air yang hina dan bercampur dengan air perempuan. Maka tidak ada yang harus kita banggakan dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.